Presenter kondang Dik Doang sengaja memilih menonton pertandingan final Piala Euro 2004 Senin dini hari 5 Juli kemarin di kediamannya di kawasan Ciputat. Dengan begitulah ia bisa mengikuti jalannya pertandingan dengan warga setempat. Dik Doang dan para warga setempat baik pria, remaja, ibu-ibu bahkan anak-anak tampak larut dalam suasana hiruk pikuk warga yang menyaksikan pertandingan final Piala Eropa saat itu. Apa alasan Dik Doang Selamat sore pemirsa, kembali lagi saya Edi Herlina menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Cek. Inilah tayangan Infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di Indonesia. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik, tentunya dari tokoh-tokoh terkenal yang telah disunting oleh tim Cek dan Cek. Sekarang langsung saja kita jelang kilasan sore ini. Dik Doang merancang sendiri acara unik nonton final Piala Eropa bareng warga di sekitar rumahnya. Simak juga gaya belasan artis serta capres dan cawapres nonton final Piala Eropa. Sejumlah artis muda tahun ini beruntung menjadi pemilih pemula dalam pemilihan presiden secara langsung. Siapa saja mereka? Michael Villarreal tunangan Sophia Latjuba telah diberhentikan dari tempat kerjanya. Adakah kaitannya dengan skandal cintanya dengan Sophia Latjuba? Ini merupakan tips buat wanita dewasa, dua artis muda cantik dan seksi, bukan rahasia soal perawatan tetap langsing setelah melahirkan. Di tengah tren nonton bareng pertandingan sepak bola di kafe dan hotel, artis Dik Doang punya gaya tersendiri. Bersama aparat dan warga desa di lingkungan tempat tinggalnya, maniak bola itu menciptakan acara nonton bareng yang tak kalah seru. Presenter kondang Dik Doang sengaja memilih menonton pertandingan final Piala Euro 2004 Senin dini hari 5 Juli kemarin di kediamannya di kawasan Ciputat. Dengan begitulah ia bisa mengikuti jalannya pertandingan dengan warga setempat. Dik Doang dan para warga setempat baik pria, remaja, ibu-ibu bahkan anak-anak tampak larut dalam suasana hiruk pikuk warga yang menyaksikan pertandingan final Piala Eropa saat itu. Apa alasan Dik Doang menggelar acara nonton bareng itu di rumah? Karena saya sudah kadung janji dan memang saya udah semacam ikrar nazar ya, bahwa saya kan nyari uang dari bola dan selama Piala Eropa ini saya mendapatkan uang banyak dari situ. Nah, pada saat ini memang sudah sebaiknya saya berpihak kepada, eee, warga sendiri dan tentunya untuk kebersamaan kita semua gitu. Untuk bisa nonton bareng warga setempat, pria yang dikenal sebagai pencinta sepak bola itu pertama-tama tentu dia tidak menerima order manggung malam tersebut. Dia juga harus menyiapkan berbagai keperluan acara itu. Mulai dari tenda, kursi, lampu sehingga acara itu tidak ubahnya seperti hajatan besar. Berapa biaya acara nonton warga ala Dik Doang itu? Apakah semua dana ditanggung oleh Dik sendiri? Ini adalah, swadaya dari masyarakat. Saya sendiri hanya menjadi tuan rumah. Mereka udah punya kabel dari acara ke acara. Mereka juga udah punya, lighting tersendiri. Dan kebetulan kita punya beberapa, kepala keluarga, bapak-bapak di sini yang peduli banget sama, pertumbuhan remajanya. Seperti mereka menyediakan, Infokusnya ini dan segala macam makanan, ibu-ibunya juga, dan anak-anak yang dicemongin gini, "Oke!" Lantas kepuasan seperti apakah yang diperoleh Dik Doang dari acara kumpul warga itu? Ya aku seniman ya, tugasnya seniman kan menyenangkan hati orang lain. Kalau kita bisa, senang melihat kesenangan orang lain, kita harusnya ikut senang. Hadir dalam acara nonton bareng itu juga camat setempat. Tak heran jika kesempatan itu sekaligus dijadikan warga sebagai ajang curhat tentang berbagai hal yang mereka rasakan kurang mendapat perhatian pemerintah. Yang memandu acaranya siapa lagi kalau bukan Dik sendiri. Kita berbincang-bincang antara anak muda, saya dan Pak Camat untuk membicarakan hal-hal yang lebih jauh lagi, lebih ke depan lagi tentang persepak bolaan itu sendiri. Pada malam final Piala Eropa, tidak hanya Dik doang yang menonton ajang pertandingan sepak bola bergengsi di dunia itu. Dini hari itu tampak pula sejumlah artis ikut acara nonton bareng pertandingan yang disiarkan langsung RCTI itu di berbagai kafe di ibu kota. Di antaranya pasangan Anjasmara dan Diani Tami,
Anissa Trihapsari, presenter Ira Kusno, dan lain-lain. Awalnya saya sebenarnya menjagokan Prancis, tapi ya berhubung di babak awal terus kemudian tersingkir, oh mungkin ini Ceko main lebih stabil. Tapi ketika di semifinal dia kalah, saya pikir wah ini harus Yunani nih yang dijagoin. Tidak hanya para artis yang membanjiri kafe-kafe di Jakarta, para capres dan cawapres pun tidak melewatkan ajang paling dinantikan para pencipta bola itu. Pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid menonton di sebuah kafe di kawasan Wijaya Kebayoran Baru. Begitupun halnya dengan Amin Rais yang menghabiskan malamnya di sebuah kafe di kawasan Kemang. Agung Gumelar menonton di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Tidak mau ketinggalan, Presiden Megawati pun menghabiskan waktu Senin dini hari itu dengan menonton bola bersama keluarga di rumah dinasnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Sementara capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang semula dijadwalkan menyaksikan pertandingan di sebuah kafe di kawasan kota Jakarta Pusat urung hadir. Pro dan kontra tim ini sangat marak, tapi penuh dengan kegembiraan. Saya sangat senang ya. Dan kebetulan hari ini pas ulang tahunnya Kaseli yang ke-27. Ya, jadi ya kita tambah senang lah ya. Sebetulnya jagoin Portugal. Karena saya lihat permainan Portugal tuh trennya naik ya. Tapi saya agak kecewa dengan 45 menit pertama ini. Kok agak tumpul Portugal. Yang pasti Portugal kelihatannya menang. Dua-dua punya peluang ya. Portugal di kandang sendiri, pemain-pemain kelas dunianya banyak. Kemudian ada pelatih yang cukup handal, yang pernah berhasil ke juara dunia ya. Tapi ingat bahwa Yunani juga tidak bisa diremehkan, dia pernah mengalahkan Portugal. Betulkah acara nonton bareng di berbagai kafe dimanfaatkan para capres dan cawapres untuk melakukan kampanye atau sekalian aksi serangan fajar? Sebagai tim sukses saya rasa enggak ya, ini bukan serangan fajar, ini karena kita diundang ya. Saya kan memang pembina PSSI ya, jadi saya memang memberikan komentar-komentar. Ini pertandingan kan final. Rasanya wajib nonton ya. Sejumlah artis yang antusias menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden sekaligus memanfaatkan kesempatan itu untuk bersosialisasi dengan para tetangganya. Hal itu tentu dimaklumi mengingat pada hari-hari biasanya mereka selalu disibukkan dengan jadwal kegiatan yang sangat padat. Senin 5 Juli kemarin untuk pertama kalinya dilakukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. 3 artis muda, Dea Ananda, Tengku Zaki, dan Bunga Lestari merupakan 3 di antara hanya sedikit artis yang beruntung karena menjadi pemilih pemula dalam pemilihan presiden kali ini. Karena begitu punya hak pilih, langsung bisa menikmati pemilihan presiden secara langsung. Ketiganya bisa memilih dalam sistem baru yang disebut-sebut lebih demokratis dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Seperti diketahui, Dea Ananda kini berusia 18 tahun, sementara Tengku Zaki 23 tahun, sedangkan Bunga Citra Lestari kini tengah berusia 21 tahun. Bagaimanakah perasaan mereka? Senang banget ya, pasti senang dapat kesempatan untuk milih presiden secara langsung. Jadi kita bisa menyampaikan siapa yang sebenarnya kita kepengen secara langsung dari masyarakat itu sendiri kan gitu. Jadi deg-degan, terus masih bingung-bingung gitu, cuma hope for the best aja deh. Pemilu kali ini benar-benar pemilu yang jujur, pollingnya itu benar-benar pilihan masyarakat, jadi hasilnya nggak ada rekayasa. Berbeda dengan artis pada umumnya yang merahasiakan menyebutkan calon presiden pilihannya, Bunga dan Zaki, keduanya terang-terangan menyebutkan nama calon presiden yang dicoblosnya di tempat pemungutan suara kemarin. Siapa calon presiden yang mereka coblos kemarin? Siapa ya? Nomor 3 pokoknya. Aku nggak mau bilang nyoblos siapa, yang pasti favorit aku Amin Rais. Di tempat pencoblosan kemarin, wajah Tengku Zaki, Bunga, dan Dea Ananda dihiasi senyum bahagia. Selain karena mereka telah menggunakan hak suara, momentum pemilihan presiden kemarin mereka manfaatkan sebagai sarana untuk bersilaturahmi dengan warga setempat. Maklum sebagai artis, kesibukan mereka sangat padat di luar rumah. Soalnya kan terus terang pulang ke rumah itu malam dan pergi pagi. Jadi pulang ke rumah itu hanya untuk nyimpen barang dan tidur. Paling
sama tetangga ya pas pergi atau pas pulang. Kalau dulu-dulu waktu aku masih sering di rumah ya, kadang-kadang suka, kan misalnya kayak potong kambing apa segala macam kan jalan-jalan, terus misalnya ada apa-apa pada suka ke rumah juga, nggak ada salahnya lah gitu kan, karena juga nggak merepotkan juga gitu. Setelah menggunakan haknya sebagai warga negara yang baik, lantas apa harapan ketiga artis muda itu kepada presiden yang akan terpilih nanti? Pengennya pemimpin yang sekarang ini bisa merubah